warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syagustianova dengan NIM 2825025. Saya dari Prodi Statistika akan mempresentasikan tugas besar algoritma dan pemrograman yang berjudul Web Habit Tracker Ibadah Harian. Di sini saya menggunakan dua output. Yang pertama itu berupa web dan menggunakan Python. Baik, kita mulai dari web. Program ini adalah web yang berisikan HTML, CSS, JavaScript untuk melacak konsistensi 5 kebiasaan ibadah harian selama 1 minggu. Seluruh data disimpan dalam array JavaScript dan setiap perubahan langsung menghitung ulang presentasi, status, serta seluruh visualisasi secara real-time tanpa reload halaman. Pada bagian ini merupakan tampilan awal, header. Di sini merupakan judul, kemudian label kecil. Selanjutnya ini merupakan ring dashboard atau tasbih ibadah. Di sini ada 7 bulatan yang mengelilingi angka presentasi di tengah. Jadi setiap bulatan ini merupakan satu hari dalam minggu. 1 minggu. Warna hijau tua itu artinya semua ibadah ini tercapai. Sementara warna emas sebagian tercapai. Kemudian jika warna putih atau netral, ini artinya belum ada yang tercapai. Sementara angka besar ini menunjukkan persentase total pencapaian minggu ini. Selanjutnya pada kotak saran ini, atau saran perbaikan, otomatis menampilkan hari paling lemah yang kita dapatkan dari hasil perhitungan otomatis, bukan manual. Di sini kita bisa klik, di sini ada pilihan ibadah. Kita misalkan Senin, Selasa, maka akan menampilkan tampilan persentase per minggu. Di sini sangat baik, kemudian cukup baik, zikir petang, cukup baik. Selanjutnya ada puasa sunnah. Jadi dalam daftar kebiasaan mulia ini, otomatis akan terdata dalam ringkasan tabel yang berada pada visualisasi data kontemporer. Di sini ada 3 visualisasi datanya. Pertama dalam bentuk ringkasan tabel, yang kedua ada grafik batang, kemudian ada metrik lingkaran. Kita perhatikan dalam bentuk tabel, di sini sesuai dengan yang sudah kita pilih, yang sudah kita klik pada daftar kebiasaan mulia. Di sini ada persentase per minggu, dan di sini ada persentase keseluruhan rata-rata konsistensi mingguan. Ini juga ada motivasinya. Selanjutnya pada grafik batang, di sini kita bisa lihat bahwa salat 5 waktu ternyata kita berada di peringkat tinggi, yaitu 86%. Sementara dalam tilawah Al-Quran serta zikir pagi dan petang itu berada di peringkat kedua yang sama. Kemudian puasa berada pada peringkat terakhir. Dari sini kita bisa mengevaluasi apa saja yang harus kita tingkatkan dan apa saja hari yang perlu kita perhatikan. Di sini ada rata-rata konsistensi mingguan juga sama. Kemudian dalam metrik lingkaran, di sini ada pada warna hijau tua ini menjelaskan bahwa ibadah
nya telah dikerjakan. Sementara jika kosong, itu artinya belum dikerjakan. Bisa kita lihat bahwa di sini sebanyak 60% progres dalam semua ibadah, dalam konsistensi mingguan. Sementara dalam ibadah yang dikerjakan dalam mingguan, itu ada 21, dan belum dikerjakan itu ada 14. Total kapasitas ibadahnya ada 35, sehingga ditemukan 60% rata-rata konsistensi mingguan ibadah. Dari habit tracker ini, kita dengan mudah mengevaluasi dan menganalisis apa saja jenis ibadah yang perlu kita tingkatkan dan perlu kita perhatikan. Serta di sini juga kita juga bisa melihat hari apa yang paling kendur ibadahnya. Serta dari sini kita juga mendapatkan motivasi agar terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Ini juga berupa status yang sudah dibuat dalam program. Yang kedua, saya akan menunjukkan outputnya bahasa program melalui aplikasi Python langsung. Dimulai dari kita memasukkan nama. Enter. Kemudian masukkan jumlah hari, target. Kita bisa memilih ibadah mana yang ingin kita pantau. Misalkan saya ingin mengambil salat 5 waktu. Di sini sudah dipastikan apakah kita benar memilih ibadah salat 5 waktu. Jika iya, klik Y. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, jika kita kerjakan maka klik 1, jika tidak kita kerjakan, klik 0. Maka klik 1, klik 1, klik 1, Kamis klik 1, 1. Nah, dari sini ada tabel harian. Di sini keluar tabel harian ibadah. Kita bisa lihat di sini ada Senin 1, Selasa dikerjakan, Rabu ini artinya dikerjakan, Kamis dikerjakan, sampai hari Minggu. Di sini juga ada rekap ibadahnya. Di sini ada salat 5 waktu, konsistensinya 100%, kemudian ada statusnya, dan ada motivasi. Selain itu juga ada rata-rata konsistensi, dan hari yang perlu diperhatikan atau yang diperbaikan. Selanjutnya, kalau kita ingin melanjutkan data atau menambahkan data orang lain, kita bisa ketik kembali Y, atau jika kita ingin programnya berhenti, maka ketik T. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam bagaimana pembuatan program ibadah ini berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syagustianova dengan NIM 2825025 dari Prodi Statistika akan menjelaskan program Python yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau UAS semester 2 mata kuliah algoritma pemrograman. Pada tugas ini, saya mengangkat judul program habit tracker ibadah harian Mahasantri Al-Ma'wa. Tujuan saya mengambil judul ini untuk mencatat, menghitung, dan menilai konsistensi pelaksanaan ibadah harian, serta memberikan rekap dan motivasi. Baik, kita mulai dari struktur data awal. Di struktur data awal ini, saya menggunakan list. Di sini contohnya, di list semua pengguna ini, saya gunakan wadah kosong untuk menyimpan data banyak pengguna. Yang kedua yaitu ada list juga. Di sini ada menyimpan nama hari dalam seminggu. Di sini ada Senin sampai dengan hari Minggu.
Selanjutnya ada list daftar ibadah. Di sini menyimpan daftar ibadah yang bisa dipilih oleh pengguna. Di sini juga ada fungsi banyak data dalam satu variabel agar mudah dikelola nantinya. Kita lanjut pada fungsi baru. Di sini adalah fungsi dalam memilih ibadah. Saya menggunakan konsep fungsi. Di sini adalah fungsi def pilihan ibadah ini digunakan untuk mengumpulkan perintah untuk tugas tertentu. Kemudian ada input dari keyboard untuk menerima pilihan nomor ibadah untuk memudahkan kita nantinya. Selanjutnya ada perulangan, will true. Di sini yang akan mengulang sampai input benar. Di sini juga saya menggunakan kondisional, ada if. Fungsi di sini untuk memeriksa apakah nomornya valid, tidak kosong, dan sesuai daftar. Kemudian saya juga menggunakan list kembali untuk menyusun kembali daftar ibadah yang kita pilih. Kemudian juga ada fungsi. Di sini juga ada fungsi untuk mengembalikan daftar ibadah yang sudah dipilih untuk diproses selanjutnya. Jika ingin dilanjutkan, pengguna tinggal konfirmasi dengan ketentuan di sini. Kemudian kita masuk dalam fungsi input data mingguan. Konsep yang saya pakai di sini ada fungsi. Di sini gunanya untuk mengambil status ibadah setiap hari. Kemudian ada input dari keyboard untuk memasukkan nilai 1 atau 0. Nilai 1 ini menunjukkan apabila dikerjakan, kemudian 0 ini tidak dikerjakan. Kemudian di sini saya juga menggunakan perulangan. Dapat kita lihat di sini. For ibadah ini kita gunakan untuk mengulang setiap jenis ibadah. Kemudian ada pengulangan lagi. Di sini untuk hari yang akan mengulang untuk setiap harinya. Kemudian ada will true untuk memastikan hanya angka 0 atau 1 yang diterima. Jika 0 ibadahnya belum dikerjakan, sementara 1 itu sudah dikerjakan. Kemudian saya juga memasukkan kondisional seperti yang kita lihat di sini terdapat if dan else. Ini digunakan untuk memeriksa kebenaran input. Jika pengguna memasukkan angka selain 0 dan 1, maka hasilnya akan kosong. Kemudian saya juga menambahkan list. Di sini list ini digunakan untuk list baris dan data. Akan menyimpan data ibadah dalam bentuk tabel atau baris dan kolom. Kita akan masuk ke dalam fungsi menghitung persentase yang akan berfungsi untuk mengevaluasi habit tracker ibadah. Konsep yang saya pakai di sini ada fungsi. Fungsi ini akan menghitung tingkat konsistensi. Dan juga ada operasi matematika dengan menggunakan sum, kemudian menjumlahkan nilai, dan selanjutnya dibagi jumlah hari yang berupa baris, kemudian kali 100. Kemudian
Di sini saya menambahkan kondisional yang akan membantu memberikan status pada persentase. Di sini ada kondisional, ada if, elif, dan else. If ini yang akan memberikan nilai yang bagus jika pengguna mengisi semuanya, semuanya. Sementara yang lainnya juga sama. Di sini ada 50, itu juga bisa termasuk status cukup baik. Elif di sini digunakan untuk presentasinya lebih besar dari target, yaitu 80%. Itu artinya sangat baik. Kemudian else jika cenderung 0 dan kecil dari 50%, maka statusnya akan perlu ditingkatkan. Konsep ini akan membantu kita dalam membandingkan hasil persentase dengan syarat tertentu dan menghasilkan penilaian dan pesan semangat yang sesuai. Setelah menentukan status, kita mencari hari terlemah. Konsep yang saya pakai di sini ada list. List di sini sebagai wadah jumlah ibadah per hari, kemudian ada perulangan yang akan menjumlahkan nilai untuk setiap hari, dan juga terdapat kondisional yang akan membandingkan nilai untuk menemukan hari dengan jumlah ibadah yang paling sedikit. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi menampilkan rekap hasil. Konsep yang dipakai di sini ada perulangan yang akan mengambil data setiap ibadah untuk diproses. Yang kedua ada pemanggilan fungsi yang akan memakai fungsi yang sudah dibuat sebelumnya. Lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu ada bagian utama program. Konsep yang dipakai dalam bagian utama program ini, yang pertama adalah perulangan utama, wheel through. Program ini bisa dipakai berulang kali untuk banyak orang. Jadi tidak hanya satu mahasantri yang bisa mengisi dan menggunakan track habit ini. Kemudian ada input dari keyboard seperti ada nama, jumlah hari, dan target konsistensi. Di sini juga ada menggunakan kondisional seperti if, else, yang gunanya untuk memeriksa agar input tidak kosong, angka positif, dan dalam rentang benar. Kemudian dari sini juga ada list. List ini yang akan membuat daftar hari sesuai jumlah hari yang dimasukkan. Kemudian ada dictionary yang akan menyimpan data lengkap setiap pengguna dalam bentuk pasangan kunci nilai. Selanjutnya juga ada pemanggilan fungsi. Di sini akan melakukan pemanggilan fungsi untuk menjalankan semua proses yang sudah dibuat. Setelah programnya selesai, kita run. Oke. Maka akan menampilkan output seperti ini. Kita masukkan contoh nama mahasantri. Di sini ada masukkan jumlah hari pemantauan, kita pilih 7 hari. Ada target, kita masukkan targetnya 80%. Ini yang output dari pengulangan tadi. Ada salat 5 waktu, jadi dari sini mahasantri bisa memilih ibadah mana yang akan dipantau.
Boleh 1, boleh 3, atau boleh lebih. Boleh semuanya. Jadi kita pilih 1, berikan koma, 3, dan 4. Kemudian lanjutkan jika benar. Di sini kita input kebiasaannya. Dimulai hari Senin ada, jika kita lakukan salat 5 waktu maka 1, jika tidak dilakukan maka 0. Maka programnya akan berjalan seperti ini. Akan menampilkan dalam berupa tabel, baris, dan kolom. Di sini juga memberikan persentase konsistensi, juga akan memberikan status, juga memberikan motivasi. Kemudian juga ada rata-rata konsistensi, hari yang perlu diperbaiki, dan di sini juga ada tambahan. Kalau kita ingin melanjutkan atau ingin membuat data orang lain, silakan tekan Y. Kemudian jika ingin menghentikan, maka T. Enter. Program selesai. Diharapkan dengan program ini bisa mengevaluasi pengguna. Agar tampilan lebih menarik dan simpel, saya menggunakan bahasa program untuk membuat web. Dengan menggunakan aplikasi VS Code, menggunakan HTML untuk dokumennya berupa HTML dan bisa diakses melalui Chrome. Kemudian CSS untuk tampilannya lebih menarik. Kemudian JavaScript. Baik, di sini sudah terlihat bahwa dokumen kita berupa HTML. Pada baris pertama sampai baris ke-10 ini merupakan kerangka dasar halaman HTML. Di sini juga yang akan mengatur bahwa bahasa web kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada pengaturan agar pas di perangkat. Selanjutnya ada judul tab dan penghubung font khusus dari Google Fonts. Selanjutnya, pada baris ke-11 sampai 28, ini menggunakan CSS variabel yang berisikan untuk menyimpan semua warna, bayangan, lengkungan, dan kecepatan gerak tampilan agar seragam. Di sini juga kita bisa mengganti warna sesuai yang kita inginkan. Pada baris selanjutnya, di sini kita akan menggunakan CSS untuk tata letak dan latar belakang. Di sini berisikan untuk mengatur tampilan dasar halaman, latar belakang gelap, pola hiasan, jenis huruf utama, dan ukuran layar penuh. Di sini untuk warna, background-nya, font, selanjutnya di sini kita akan mengatur bagian judul, keterangan tugas, ayat pengantar, dan desain kartu tembus pandang yang modern.
Di sini masih tentang menyusun bagian judul dengan menggunakan HTML, struktur, dan CSS tata letak grid, dan glass morphemes. Di sini masih tugas, pola hiasan, tugas ayat pengantar. Di sini sudah masuk desain kartu tembus pandang yang modern. Nah, selanjutnya kita masuk pada baris 112 ini yang dengan bahasa program CSS posisi kelas dinamis untuk warna butir. Ya, di sini untuk mengatur tampilan ringkasan lingkaran butir tasbih, posisi teks persentase di tengah dan kotak saran diperbaikan. Sampai diperbaikan, ini masih butir tasbih, teks, masih teks, background, selanjutnya kita menggunakan pada baris ke-224. Di sini kita menggunakan CSS grid dan fleksibel, interaksi kursor, animasi, kelas dinamis. Dengan tujuan untuk menyusun baris daftar ibadah, kotak hari yang bisa diklik, perubahan warna saat dicentang, dan label status pencapaian. Di sini baris, nama, ini hari, menyusun baris hari, daftar ibadah. Di sini berisikan kotak hari, di sini kita desain. Kemudian di sini status teks customization ini digunakan untuk status label pencapaian. Ini untuk status label pencapaian. Selanjutnya navigasi tab views. Di sini kita menggunakan CSS peralihan tampilan, atribut khusus, dan tampilan responsif. Gunanya untuk mengatur tombol ganti tampilan, aturan sembunyi, tampil grafik, tata letak tabel, grafik batang, grafik lingkaran, dan susunan otomatis di perangkat. Di sini warna. Ini analisis tabel. Ini dari data tabel. Kemudian ada diagram batang. Menyusun diagram batang dengan CSS. Kemudian diagram lingkaran dengan CSS. Kemudian kita masuk ke footer section. Di sini menggunakan CSS. Di sini juga menggunakan HTML struktur, tempat isi dinamis dengan ID. Di sini isinya merupakan kerangka, isi halaman, judul, tempat ringkasan lingkaran, wadah daftar ibadah, tombol tampilan, wadah grafik, dan bagian kaki untuk rata-rata dan pesan motivasi. Ini footnote, bagian kaki.
Ini ada bagian kaki. Bagian kaki. Pada bagian kaki ini kita mulai menggunakan HTML. Ini menggunakan div. HTML untuk penghubungan. Kemudian masuk ke kondisional menggunakan array. Ini kita menggunakan JavaScript dan struktur data array dan objek. Di sini kita akan memuat data awal, daftar hari dalam bentuk array, dan daftar ibadah lengkap dengan keterangan serta catatan harian dalam bentuk objek. Ini data array. Kemudian menggunakan kondisional if. Kondisional ini digunakan untuk fungsi menentukan status pencapaian berdasarkan persentase, memilih label dan warna yang sesuai. Kemudian pada row ini merupakan bahasa program yang dengan proses memperbaiki kode agar tampilan web dapat menyesuaikan diri secara otomatis. Di sini juga ada pengulangan. Ini masih kondisional. Di sini sudah memakai perulangan. Fungsi perulangan peristiwa klik kondisional ubah nilai. Di sini menggunakan kondisional untuk mengubah nilai. Dan ini menggunakan perhitungan matematika. Gunanya untuk membuat daftar ibadah secara otomatis, mengulang untuk setiap ibadah, mengulang lagi untuk membuat kotak hari, mendeteksi klik untuk mengubah nilai catatan, menghitung persentase lalu menampilkan statusnya. Di sini menggunakan fungsi HTML, menggunakan fungsi lagi. Fungsi ini untuk menggambarkan ringkasan. Kemudian fungsi untuk menggambarkan diagram batang. Kemudian fungsi untuk menggambarkan diagram lingkaran. Untuk menggambarkan diagram-diagram ini dibutuhkan rumus matematika, perulangan, kondisional, dan manipulasi posisi. Ini bar color, render dan kemudian di sini juga ada fungsi induk untuk memanggil semua tampilan sekaligus mengatur pergantian tampilan saat tombol ditekan dan menjalankan semua tampilan saat halaman pertama kali dibuka. Yang dipakai di sini itu ada fungsi perulangan, peristiwa klik, manipulasi kelas CSS, pemalingan fungsi awal. Pada bagian ini juga menghitung rata-rata. Dan ya, ini adalah fungsi induk untuk memanggil semua tampilan yang kita susun di atas.
sehingga dapat mengatur pergantian tampilan saat tombol ditekan dan menjalankan semua tampilan saat halaman pertama kali dibuka. Selanjutnya kita run. Tampilannya akan langsung ke Chrome. Ini di sini ada tampilannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.